Simulasi gerak antar sendi. Loh, nanti pertanyaan, sinamki simulasi apa toh? Nah, itu dia. Yuk. Sudah? Nomor 2. Sebutkan 3 fungsi pijat pada bayi. Sebutkan 3 fungsi pijat pada bayi. A, B, C. Pertama, kedua, ketiga. Gampang kok. Sebutkan 3 fungsi pijat pada bayi. Pertama, 2, 3. Ya. Nomor 3. Tadi kita kan udah belajar brain gym tuh ya. Brain gym itu kan ada yang itu kanan ketemu lutut kiri, itu sebelah. Nah, yang endingnya adalah kanan ketemu kanan, kiri ketemu kiri, itu namanya apa? Gerakan apa? Kanan ketemu kanan, kiri ketemu kiri. Kanan ketemu kanan, kiri ketemu kiri. Depannya pakai H. Kanan ketemu kanan, kiri ketemu kiri. Yang online pasti tahu dia. Soal terakhir. Kontraindikasi bayi tidak boleh dipijat jika. Kontraindikasinya aja. Kontraindikasi. Oke. Kalau sudah dikumpulkan. Kanan ketemu kanan. Oke, Oh. Nah, udah? Belum? Jadi kumpulin yuk. Nah, sekarang ini hipotekanya apa? Nah, apa ya? Kan jangan lupa. Soalnya yang gampang. Oh, jika fungsi pijat pada bayi. Ya, sekarang ambil boneka. Dia ambil boneka. Ambil bonekanya. Ayo, bagian sini. Bagian Evi, Atik, dan Kamilia. Yang lain Evi, Atik, Kamilia. Coba merasakan senam kebugaran bagian depan. Kalian bisa aja coba. Coba. Apa? Hah? Oke. Ya. Ya. Itu dengan
Oke, sekarang diam. Diam. Peragakan 6 orang. Cukup kanan kiri. Nah, apa namanya gerakannya? Sekarang Dennis melihat ini. Peradakan pijat pada kaki. Dah, tenang. Pijat pada kaki sekarang. Juliati, Fatika dan Leni, pijat pada bagian tubuh. Dari Ayo, peragakan pijat pada bagian perut. Empat gerakan pijat pada anak ibu bareng. Oke, dua kali yang semuanya. Selesai. Sekarang tinggal koreksi ya. Nanti saya umumkan siapa yang the bestnya. Jempol kain. Ini di luarnya penyelenggara ya. Sebutkan gerakan ini apa? Jawabannya ini. Nduk, Renio. Iwan moco emakmu ki wis rodok mripate ra genah. Moco cilik-cilik. Proprioceptik ini siapa nih? Oh, Pitoni Safeti was pinter.
Benar. Siapa ini? Itu Fitri ya? Fitri 100. Yeay. Ini nggak tahu, Mbak. Ini. Monica. Kita harus satu. Monica 90. Terus ini bisa, Mbak. Gimana ini? Gernis. 90. Yeay. Ini siapa ini? Ini nggak, Mbak? Oh, Dian 85, salah 2 tuh. Dian siapa tuh namanya? Nulali. Sing Dito, sing Dian. Ya itu Dian 2. Dian Indarli apa? Oh, dah. Si Ano aja syukur sini kamu matanya kurang masuk. Iya. Naya. Mbak Naya sini. Lian. 85. Kemudian Patika. Oh, kurang. 80 Patika. Sama 80 siapa Rahma? Kemudian Titis. Bentar sendiri. 80 Titis. Kemudian Sartika. 80. Kemudian Leni. 85. Atik. 100. Apa nih? Evi. 100 Evi. Oh, lah kok iso kabeh iki. Camelia, opodo. 100 Camelia. Dian Novita. Dian Novita salah satu 95. Proprioceptik salahnya di situ. Terakhir Liliati. Oh, benar ya. Liliati 100. Yeay. Kalau prakteknya yang bagus si Leni. Siapa itu namanya? Itu kayak pojok-pojok ini bukan yang itu ya itu. Siapa? Leni kan namamu? Ya, Leni. Yang bagus praktek. Oke, sing 100 orang berapa tuh dibagiin hadiahnya. Oh iya. Wes kono nanti bagi. Saya sudah selesai, tinggal bagiin ini ya. Bagiin dulu ya, biar tuntas. Ya. Tadi yang oilnya gede kan yang Leni bagus. Leni ya. Ada yang bagi ya Pak. Yang di rumah majul anak dan masih benar. Oh gitu boleh. Ya wes kalau gitu. Ya boleh. Kita taruh sini aja nggak apa-apa ya. Oke, baiklah. Ini karena sudah pas ini. Dan kalau jika kalian merasa ada yang ditanyakan, sekiranya nanti dari sampai caranya nanti biar polling gitu ya. Dari saya ya kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Kita bisa cepat juga menyerap, tapi saya lihat semuanya
secara keseluruhan nilainya 85% bersama materi. Tinggal nanti besoknya kalian belajar lagi karena itu kan teman-teman bercakap nih. Sisanya 15% kalian latihan sendiri ya. Minggu depan kalian boleh pakai brosur dan sebagainya. Kemarin itu sudah ada ya. Di brosur kalian boleh untuk apa namanya home care. Murah-murah dulu aja bukan. Kalian nggak jadi pakai harga promo. Tidak saya itu. Terima kasih. Kalau ada sebut dagang boleh kita jumpa lagi. Sampai ketemu lagi ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Saya sampaikan kepada terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, terima kasih Bu Iti atas penyampaiannya ya. Kayaknya tadi prakteknya seru sekali. Teman-teman sudah bisa menerima semuanya? Pulang dari sini langsung bisa eksekusi? Bisa, gitu. Oke. Teman-teman ini masih sudah dijelaskan sama Bu Titi untuk yang peluang usaha baby spa, tapi kemarin Bu Titi secara global ya, saya akan masuk sedikit 30 menit, tapi saya akan menjelaskan untuk tips-tipsnya seperti yang saya janjikan kemarin. Maka awalnya ini harus mulai dari mana dulu kalau mau buka yang pribadi itu yang belum punya banyak. Buka dulu karena belum punya banyak, oke? Nanti akan saya bahas sebentar yang 30 menit. Jadi teman-teman boleh ambil dulu. Setelah itu nanti boleh sama makan sama kopi sambil saya jelaskan. Setelah itu baru sholat ya 15 menit. Setelah itu nanti baru penutupan sama pembagian sedikit. Gitu ya. Silakan dulu. Untuk teman-teman yang online silahkan digunakan untuk istirahat atau sholat dulu ya. Oh, istirahat 5 menit dulu ya teman-teman ya.
Beli apa? Beli bonekanya enggak ya. Orang kenang-kenangan masih bisa di aja ya. tiket deh. Mangkapnya? Berapa? Ini tiket jam berapa? Jadi terkomangku jam dulu. Bener banget. Jam dulu. Urung selesai. Saya urung buku ini. Urung aku menunggu. Apa sih dan mana? Depan. Saya tahu. Benar panas hati-hati ya. Sama aja panas. oke enggak tahu loh. Kamu datang tempat pendidik. Tempat ya? Oh, saya pendidik. Kalau baca kan kalau sama mau Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sorenya ngobrol santai ya, boleh sama makan minum ya. Ini menurut saya materinya penting sekali ya, karena rasanya kemarin saat berangkat ke sini pertama kali kan kebanyakan pengennya membuka sendiri baby spa treatment ya. Apakah sudah ada yang berpikiran bahwa mau buka itu yang klinik besar
Dan yang kepikiran belum? Selesai ini nanti saya buatnya langsung yang besar Mbak. Insya Allah kalau ada dana. Kalau ada dana, insya Allah. Amin. Oke. Terus saat ini kira-kira udah ada dana belum? Belum. Jadi masih mau yang sendiri dulu ya. Yang lainnya? Oh, jadi masih adanya dulu sampai jalan gitu ya. Oke. Nah, ini cocok banget nih buat teman-teman sekalian karena seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa kalau orang mau jualannya rame itu memang ada polanya dan ada triknya. Dan ini saya menjelaskan ini tidak bersumber dari buku manapun atau dari siapapun, tapi ini berdasarkan dari pengalaman saya pribadi yang sudah saya terapkan. Saya buka Berispa itu kurang lebih 2 tahun. Dari awal buka itu pasiennya sebulan cuma 2, terus 2 minggu dari 2, minggu 1 itu udah alhamdulillah banget ya. Terus sampai sekarang selama kurang lebih hampir 2 tahun, sekarang pasiennya itu saya full terus dari pagi sampai sore, sampai kadang-kadang harinya udah penuh, keep buat besok, besoknya. Dan ternyata setelah saya melewati buka Berispa nggak langsung rame dari sebelum berhasilan itu, disitulah saya bisa menganalisa ternyata orang usaha itu tidak cuma membutuhkan sertifikat pelatihan ini aja. Ya, tapi kita itu harus bisa menjual kemampuan kita. Ya, kalian punya modal, teman-teman. Udah bersertifikat, tapi kalian tuh nggak bisa promosi, nggak bisa jual, itu sama aja, ya kan? Ya, makanya nanti saya mau menyampaikan ke teman-teman. Nanti boleh kita saling sharing ya, saling melengkapi. Kalau teman-teman mungkin, enggak, menurut saya lebih baiknya juga tambah ini dari ini, nanti boleh ya. Jadi nanti biar teman-teman lain nanti juga bisa menerapkan ide-ide tersebut. Udah nggak? Perkenalannya sudah ya. Lanjut. Okay, next. Langsung ke ini. Oke, yang awalnya dari kamu. Oke. Jadi awalnya kakek saya itu namanya adalah Samudra Mam Baby Spa. Dulu awalnya itu hanya membuka untuk Mam, Baby, dan Spa. Terus setelah saya buka selama tahun, ternyata peminatnya itu banyak, pasarnya itu luas. Akhirnya saya mengembangkan sayap. Ya, awalnya kan kalau Mam Baby Spa itu hubungi sama ibu hamil dan ibu bersalin. Kok banyak nih yang tanya, Bu Bidan ada nggak sama hamil? Bu Bidan bisa nggak yoga? Kan sekarang apalagi yoga itu lagi naik jauh ya. Akhirnya saya menambahkan menu yoga awalnya. Pada yoga saya pelatihan 2 hari, saya buka yoga dan ternyata karena di tempat saya itu belum banyak, jadinya banyak sekali yang rame-rame itu juga di sana. Ya, jadi harus ada tuh yoga terus bisa 3 kali 4 kali pada pertemuan tuh yoga terus berarti saat ini tuh masyarakat tuh cenderung lebih tertarik ke hal-hal yang holistik. Maksudnya tidak apa-apa obat, tidak apa-apa ke dokter. Sekarang kan lagi ini kayak gitu ya. Akhirnya dari situ saya mengembangkan lagi menambah yaitu ada bekam juga. Ternyata bekam juga ramai ternyata. Bekam teman mau nggak bekam yang ditusuk-tusuk terus keluar darahnya, ya. Bukan kalau menurut Islam itu kan juga sunnah juga. Itu peminatnya juga banyak. Akhirnya saya ikut beberapa pelatihan yang dimana sertifikat itu bisa menunjang saya untuk pelayanan ke pasien. Jadinya per tahun kemarin akhir tahun baru saya berubah menjadi Samudra Holistic Healthcare. Jadi Samudra tapi menunya itu banyak, tidak hanya mampu bisa. Untuk perizinannya itu saya mengatakan SPTP. Baru saya urus ini kelihatan ya bulan 2 ya 2 Romawi tahun 2022. Itu baru kemarin baru saya urus.
sebelumnya saya pakainya EIB itu ya. Sebelum pakai EIB saya juga belum langsung jalan aja membayar dulu, itu belum berizin. Dan di tempat saya itu masih aman-aman ya. Jadi di tempat saya itu udah pasang tulisan nih mau baby spa tapi nggak berizin banyak banget di tempat saya ya. Dan itu masih aman. Karena kalau masalah izin itu tergantung pada Pemda masing-masing. Ada yang ketat dan ada yang tidak. Ya, jadi kalau masalah perizinan nanti diserahkan ke teman-teman semua, nanti yang legal apa. Tapi harapan saya harusnya sih legal. Karena kalau legal tentunya ada kepercayaan pasien terhadap kita. Apalagi kalau mengurus SPP dan NIB itu gratis. Kalau dicaloni loh ya. Karena ada calo, urusin aja beres bayar 1 juta. Ya. Nggak itu ngapusin, nggak bayar sama sekali. Ya, gratis, dan gampang. Ya. Nanti saya kasih contohnya juga. Next, Mbak. Dulu kalau sejujurnya 2020, sekarang 2022, berarti saya buka itu baru aja 2 tahun. Dari dulu penghasilannya sebulan hanya 100.000, 120.000, dari sampai bisa itu. Karena kurang lebih penghasilan saya itu 10 juta sampai 12 juta per bulan. Peningkatannya cepet banget ya, belum ada 2 tahun. Sore ini saya ingin membagikan gimana sih caranya biar bisa. Next. Untuk layanan saya, jam pelayanan saya sampai Sabtu jam 9, paling pagi saya jam 9 baru buka. Karena saya harus anak sekolah dulu, ya nanti berjalan sekolah, suami kerja, baru saya keluar kerja. Minggu saya libur, jadi walaupun saya bekerja, tapi saya tetap mengutamakan tanggung jawab saya seperti itu. Dan nanti teman-teman yang sudah berkeluarga jangan khawatir ya, bahwa ikut tahun ini nanti insya Allah bisa berkah dunia dan juga berkah akhirat. Kita bisa menjadi ibu dan istri yang baik dan juga bisa mendapat penghasilan. Ini beberapa contoh pasien saya. Ini untuk ini tempat praktek saya ya, yang saya demo kan, kelihatan ya, beda. Yang ini tempat praktek saya, karena saya itu semua pelayanan saya itu membukanya secara home care dan ke praktek. Ya, jadi saya serahkan kepada pasien, ibu mau home care, saya datang ke sana. Kalau nggak mau home care, itu bisa datang ke praktek saya. Gitu. Tapi kalau teman-teman belum punya modal nih, dulu aku belum punya tempat yang bagus, belum punya fasilitas yang komplit, tunggu fasilitas komplit dulu jangan ya. Sekarang udah ada bukan sertifikat, modalnya itu cuma minyak kalau masuk, dan tenaga dan kemauan. Yang penting jalan dulu, kita cari pasar dulu. Nanti dari rame itu nanti sedikit-sedikit beli, sedikit-sedikit renovasi. Next dulu. Terus ini yang benar-benar kami jelaskan nanti. Oke, ini ya bidang zaman now ya, mengikuti perkembangan zaman, tahu terus. Karena saya tahu bahwa bidang perawat itu cari kerjanya susah, ya gajinya sedikit. Makanya kita harus ikut perkembangan zaman biar kita itu bisa tetap. Karena mohon maaf ya ini sebelumnya karena ada yang PNS, bukan maksud saya membandingkan ya Bu, ini sebagai motivasi aja ya, karena sebenarnya pasti banyak sekali orang itu yang pengen jadi PNS, bahkan orang tua kita masih sangat bangga kalau kita itu jadi PNS ya kan. Tapi kendalanya PNS itu tidak dibuka ribuan jutaan per kabupaten ya. Contohnya saya bidang di Kabupaten Sragen yang daftar 2.000 yang dibutuhkan 1. Yang daftar 3.000 dibutuhkan 3. Terus sisanya kemana? Ya kan? Nah, makanya jangan patah semangat ya buat yang belum lolos jadi PNS, karena masih banyak jalan menuju puncak ya. Jadi harapan saya nanti event ini nanti bisa menjembatani teman-teman untuk bisa setara dengan teman-teman yang alhamdulillah mempunyai rezeki lolos di ya. Karena sebenarnya ya
orang yang kaya itu sebenarnya bukan PNS, tapi pengusaha. Kalau PNS kaya berarti satu bisa jadi korupsi, ya nggak? Bisa jadi apa? Ada job dari pemerintah, nanti dananya dikemanakan, dipalsukan RKB-nya, biasanya gitu. Ya, PNS itu cukup, ya, tapi tidak bisa kaya raya kayak Abu Bakar, nggak bisa. Justru yang bisa sejahtera itu kita ini, ya, para calon-calon pengusaha ini. Ya, jadi harapan saya yang belum lolos PNS jangan patah semangat karena kita mempunyai kesempatan yang cukup. Oke, next. Kemudian kenapa dulu saya memilih Mambebispa itu karena satu, Mambebispa itu adalah pasaran kita itu targetnya hampir seluruh kehidupan, ya, dari mulai bayi, anak, remaja, ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, menopause, bahkan masih di dalam perut itu udah sasaran kita. Jadi hampir semua seluruh siklus kehidupan itu adalah pola kita, ya. Jadi tergantung benar-benar kita menjaring calon pasien kita. Jadi jangan pernah berpikiran di tempat saya sudah ada baby spa Baina. Ya, tetangga saya udah buka baby spa. Di sana udah buka tempat yang lebih besar. Ya, jadi jangan berpikir seperti itu. Karena hampir di kanan kita itu ada ibu-ibu anak yang mereka itu sebenarnya mangsa kita. Tinggal pintar-pintarnya kita mengolah biar dia itu mau. Next. Ya, ini yang paling utama sebelumnya. Modal utama dari seorang pengusaha ini yang paling utama sekali adalah Tuhan, ya, Allah, dan manusia, ya. Manusia pintar, jos, sangat bagaimana jenderal kalau dia itu tidak dikaruniai Allah, tidak diberkahi bahwa dia mampu, itu nggak bisa, ya. Jadi dimanapun bekerja jangan pernah lupa tentang bahwa kita ini membutuhkan Tuhan. Ini langsung ya, mulai dari mana nih Mbak? Yang awalnya, yang pertama sebelumnya membuat rencana usaha. Ya, menurut saya ini teman-teman udah lolos dari membuat rencana usaha. Karena dengan teman-teman ada rencana, berarti teman-teman udah ikut pelatihan ini. Oke, jadi udah oke. Kemudian mengikuti seminar workshop pelatihan, udah oke. Kemudian menyusun detail rencana usaha. Ya sudah, tadi udah ada PR, udah dikirim ke grup. Besok kira-kira rencananya mau seperti apa gambarannya, ya. Tetapi saya mau mengevaluasi, ya, membuat brosur dan memposting, mengiklan di sosmed itu ada trik, ya. Next. Nanti triknya akan saya jelaskan dulu. Ini mulai yang awal dulu. Promosi offline. Ini dulu saya pertama kali setelah pelatihan, saya langsung desain brosur, ya, kayak teman-teman itu ya. Desain brosur saya cetak 1 ring, 250 lembar. Saya promosinya membagikan brosur, ya, bagi brosur. Saya makan kemana tak tinggali brosur, kayak Indomaret tak kasih brosur, ya. Terus datang ke puskesmas waktu imunisasi anak tak kasih brosur semuanya. Pikir saya, brosur saya itu dibaca dan tepat sasaran. Ternyata enggak. Ya. Setelah 2 bulan saya nyebar brosur sampai 500 lembar, tidak ada satupun yang nyantol. Saya berarti promosi saya dengan menyebar brosur itu sama. Ya, dan ini teman-teman jangan lakukan juga kesalahan kayak saya, ya, karena terus dari situ saya mikir kenapa kok nggak ada yang nyantol, ya, saya analisa. Ternyata saya pikir-pikir kalau saya di jalan naik mobil, naik motor, di baju dikasih brosur promosi, pasti nggak saya baca, ya nggak, dimasukin dashboard motor, dibuat teman-teman mainan anaknya, dibuang, diselenggarakan di dashboard mobil, ya enggak? Ya, begitu pun sama. Kalau kita bagi brosur, zaman sekarang itu udah enggak masanya, udah enggak zaman. Apalagi itu modalnya banyak, kita harus riset dulu, nyetak dulu, dan modal tenaga kita saya nyebar-nyebar. Dan modal uang, modal tenaga, tapi enggak nyantol. Itu pola saya sama. Terus kemudian saya juga masuk ke PKK, ya, jadi
Nah, kalau orang usaha itu jangan pernah gengsi dan jangan pernah malu. Saya itu langsung ke PKK RT. Saya udah brosur, ya. Saya promosi tuh di PKK. Ibu, di sini saya buka ini brosurnya ini. Dan itu nggak ada juga yang nyantol. Ada yang tanya-tanya tapi nggak closing, nggak datang. Berarti saya salah juga, salah ternyata. Terus besok saya evaluasi lagi, ini apa salah ya? Udah berbagai cara kok tetap kosong, nggak ada pemasukan. Terus saya evaluasi, ternyata mungkin brosur saya yang kurang menarik, ya. Karena orang teman-teman ya kalau buat brosur atau iklan apapun jangan yang banyak tulisan. Orang kalau baca tulisan tuh males, apalagi itu iklan. Tapi orang itu lebih suka melihat gambar atau melihat video. Coba teman-teman analisa, iya enggak? Jadi kalau ada iklan banyak, baca mau nggak? Mesti males. Iklan di Facebook, skip semua. Tapi kalau ada gambar yang bagus, video yang bagus, nah itu nanti baru, oh gitu, ternyata bagus. Nanti ternyata kepo, gitu ya. Teman udah bisa ngedit poster sama ngedit video belum? Lewat HP. Ada yang belum bisa? Yang gambar dulu udah bisa semua. Ada nggak yang belum bisa ngedit poster lewat HP? Ada nggak? Udah bisa semua ya. Edit video lewat HP. Udah ada yang bisa belum? Belum bisa. Oke, nanti saya akan kirimkan tutorial cara edit poster dan edit video di grup WA. Ya, nanti kalian bisa lihat, bisa tayangkan sebentar, tapi nanti bisa dilihat di grup, teman-teman bisa buat panduan. Karena itu adalah modal utama teman-teman beriklan gratis. Ya, tapi impact-nya sangat besar. Kemudian promosi offline itu kan ada juga yang dari mulut ke mulut. Ada orang datang ke saya, cocok, senang, itu kan dari aja, orangnya baik, pelayanannya bagus, pijatnya lama, 3 jam, bayarnya murah, 50.000, dapat gratisan, ya. Jadi mulut ke mulut. Itu yang kedua. Kemudian jadi kenapa nih penting banget pelatihan dan teman-teman harus bisa, karena nanti tujuannya hasilnya adalah teman-teman biar bisa memberikan pelayanan yang bagus. Ya, kalau untuk pelayanannya bagus, otomatis pelanggannya senang, jadi langganan. Dengan mereka senang ke kita, tanpa kita minta, mereka akan merekomendasikan kita ke saudara dan lingkungan. Ya. Saat kita sudah menemukan satu orang nih, udah kita pepet, dia udah chemistry sama kita, maka kita minta dia itu akan ke teman-temannya. Apalagi sekarang ada status WA. Yang lagi pijat di foto, tanpa kita minta sebenarnya mereka itu mempromosikan kita dengan dia memposting kita di WA atau di Instagramnya, secara tidak langsung mereka itu mengiklankan kita. Makanya kenapa teman-teman penting banget harus bisa edit poster dan edit video, itu penting sekali ya. Kemudian jika sudah memiliki tempat praktek harus didesain semenarik mungkin, karena ibu-ibu sekarang, bapak-bapak sekarang dikit-dikit foto, dikit-dikit di-upload ya. Kalau belum ada modal nggak apa-apa, jadi ini nanti ke depannya harus begitu ya, dibuat warna-warni. Jadi kenapa tempat praktek saya warna-warni, ada warna biru, kuning, ada kembang-kembang, ada mainan macam-macam, warnanya nabrak-nabrak. Karena kalau yang warna-warni itu kok di foto itu lebih tergantung tema ya. Tema saya kan seperti itu. Mungkin kalau ada yang tema serba hijau, tema nanti rustic atau apa, bisa disesuaikan. Yang penting didesain semenarik mungkin. Karena kalau ada orang yang datang ke kita, mesti itu mereka nunggu sambil foto, diposting. Terus yang itu satu yang ngantar keluarga, kan mesti gitu, ya kan? Makanya kita juga perlu memperhatikan desain ruangan. Yang seperti dijelaskan sama Bu, itu kemarin sudah begitu juga. Tapi kan ini kalau sudah punya tempat dan kalau sudah punya modal, ya kan? Kalau belum punya nggak apa-apa, jangan khawatir, ya. Kemudian saat pelayanan usahakan berpenampilan menarik, rapi, wangi, komunikasi yang baik dan memfoto video pasien. Jangan lupa setiap ada pasien harus dan wajib difoto atau di video, wajib, gitu ya. Karena itu sebagai testing. Next. Kemudian yang ketiga, teman-teman harus bisa membuat video. Jadi kalau ada pasien, ada pasien yang mau kita foto, kita foto. Kita foto, kita foto, kita foto. Jadi kalau ada pasien, ada pasien yang mau kita foto, kita foto. Kita foto, kita foto, kita foto. Jadi kalau ada pasien, ada pasien yang mau kita foto, kita foto. Kita foto, kita foto, kita foto. Jadi kalau ada pasien, ada pasien yang mau kita foto, kita foto. Kita foto, kita foto, kita foto. Next.
Kemudian ini online ya, ini menurut pengalaman saya, 70% pasien saya itu dari online. Baru, yang 30% itu baru dari mulut ke mulut, dari lihat itu hanya 30%. Hampir 70% itu dari online. Online itu pun tidak harus berbayar. Ada yang tidak berbayar ya. Yang pertama, ada Instagram, Facebook, Google, membuat blog, website, atau Google Map. Instagram udah punya semua, yang belum punya? Udah punya. Facebook udah punya semua? Google pasti udah punya ya. Siapa yang bisa membuat Google Maps? Ada yang belum bisa membuat Google Maps? Yang belum bisa? Belum bisa semua? Belum bisa? Oke, nanti kalau udah punya praktek, wajib membuat Google Maps. Ya. Karena kalau ada pasien yang datang ke saya, selalu saya tanya, tahu saya dari mana? Ya, ada yang jawab dari Google Maps. Saya selalu di Google Maps, Mbak. Di Wisma terdekat. Ya, saya dapat itu dari Google, Mbak. Google, saya mikir, saya nggak pernah posting blog website di Google, kok bisa dari Google. Ya. Terus pasien pulang, saya cek dong, buka Google, di Wisma Sragen. Ternyata tempat saya itu di atas sendiri di saat pencarian. Kok bisa? Gitu. Ternyata ya setelah saya pelajari Facebook, Instagram, dan Google itu terhubung. Ya. Jadi teman-teman kalau posting di Instagram, posting foto tuh, ya, posting ke bagikan ke halaman. Oh ya, bagikan ke halaman, tapi halamannya Facebook. Dengan teman-teman menggabungkan ke Facebook ke halaman, secara otomatis itu akan terhubung ke Google. Ya. Dan kenapa tadi saya kok pas buka Javis pas lagi kok saya ke atas sendiri? Itu ada triknya ternyata. Itu saya di atas sendiri karena rating saya di Google Map tinggi. Ya. Jadi kalau orang sering berkunjung ke saya dan dia ngasih bintang dan ngasih ulasan di Google Map, semakin banyak bintangnya, kalau orang buka Javis pas lagi, pasti yang muncul di atas sendiri adalah Google Map-nya yang ratingnya terbanyak disinggahi orang. Ya, maka itu saling terhubung. Jadi teman-teman harus bisa dan menguasainya. Nanti saya jelaskan satu-satu. Kemudian kalau iklan berbayar itu ada Instagram Ads, Facebook Ads, dan paid promote atau endorse. Kalau Instagram Ads itu berbayar, biasanya kalau lihat story atau itu kan ada tuh di atasnya bersponsor. Gitu kan. Saya pernah tahu itu bayarnya, saya pernah beriklan tapi bukan yang di praktek tapi di properti itu perharinya itu bayarnya 30.000, itu satu story 15 detik. Kalau storynya itu dua, jadi 15 karena panjang durasinya, berarti 30.000 kali dua kali sebulan. Oh maaf, 20.000 kalau Instagram Ads. 20.000 kali sebulan, sebulannya 600.000. Itu Instagram. Dan di Instagram itu dia tidak bisa sasaran, jadi random ya, dibilang ke siapapun random. Itu jadi nggak masuk menurut saya kalau Instagram Ads ya. Budgetnya mahal, kita baru dapat awas, baru awal itu masuk itu nggak masuk. Jadi jangan dulu Instagram Ads. Yang kedua adalah Facebook Ads ya. Facebook Ads ini agak mumet ya, agak sulit dan saya pun tahunya baru ini. Dan itu pun saya juga tidak mempelajari, jadi tim saya admin properti, praktek dan info yang saya ikutkan pelatihan Facebook Ads. Ya, Facebook Ads itu adalah iklan, tapi kita itu bisa ke sasaran. Ya, misalnya kita bisa nyortir iklan ini nanti akan saya bagikan ke orang yang berhubungan dengan bidan bayi ibu. Jadi maksudnya cuma ke ibu kok, nggak mungkin masuk ke bapak-bapak atau kakek-kakek. Nggak mungkin, karena udah kita ada sortirnya. Ya. Dan kalau iklan Facebook Ads, sekali iklan Facebook Ads itu secara otomatis masuk ke Instagram Ads dan masuk ke website. Ya. Jadi sekali Facebook Ads itu Instagram juga dan itu bayarnya 30.000, jangkauannya ribuan.
bisa 4.000, bisa 10.000 sekali posting. Ya, berarti 30.000 sehari, kalau sebulan 900.000. Ya, kalau udah rame besok, kalau ada uang lebih boleh. Tapi kalau yang belum ada, saya sarankan lebih baik untuk ke fasilitas alat-alat teman-teman dulu aja. Kemudian paid promote endorse itu adalah Instagram, misal tuh ada selebgram di daerah kakak ya, diiklanin di situ, promote posting di Mbak itu yang selebgram itu biasanya juga bayarnya tidak terlalu mahal, biasanya bisa better, cuma dikasih kue atau cuma berapa puluh ribu atau ada voucher apa, dia ngomong postingan kita itu paid promote kalau selebgram daerah, biasanya gitu. Itu membantu, bisa dicoba. Tapi harus yang tepat sasaran. Jangan paid promote tapi selebgram yang anak sekolah, nggak nyambung dong, ya kan? Jadi walaupun paid promote harus lihat dulu, yaitu backgroundnya siapa dan followernya siapa. Dan upload sosmed itu harus konsisten. Ya, ini nanti saya mau ada trik yang ini sebenarnya rahasia banget ya, tapi saya berikan di sini. Ini adalah flexing. Ya, tahu flexing nggak? Flexing ini pamer, kayak Indra so pamer Raffi itu flexing kan, mereka tuh pamer, tapi tujuannya untuk marketing. Ya, kadang-kadang kalian tuh memang harus perlu itu flexing pamer. Ya. Misalnya sekarang pasiennya itu baru sedikit, tapi teman-teman bisa anaknya dipijat, difoto, foto dari depan, dari belakang, dari samping, bajunya suruh ganti-ganti, seakan-akan pasien kita itu banyak. Ya, itu diposting di WA, di Instagram, di Facebook. Alhamdulillah hari ini pasiennya banyak banget, bisa sampai capek, dari bisa 10 sampai antri-antri, terus testingnya di screenshot di posting. Tapi setiap hari harus posting terus, walaupun pasiennya seminggu cuma 2 atau 3. Tapi harus pinter-pinter kalian, tetangga dipijat, saudara dipijat, difoto dari belakang, dari samping, dari depan, bajunya suruh ganti 3 4, jadi biar kelihatan beda. Ya, dengan kita posting terus konsisten, orang yang melihat itu akan kepo. Kok punya hebat, kok sakit banget ya, pasien ini banyak, itu akan menimbulkan penasaran di mereka. Dan saat mereka penasaran, mereka akan datang. Saat itulah kita siap mengeksekusi, diberikan yang terbaik mungkin. Ya. Next. Kemudian kenapa sih perlu promosi? Ya, ini maksudnya promosi online ya. Karena pengguna internet di seluruh dunia itu mencapai 4 miliar. Orang Indonesia jumlah penggunanya sampai 132 juta orang, yang berarti lebih dari 50% penduduk Indonesia itu menggunakan internet. Karena sekarang itu anak sekolah, dewasa, sampai yang sepuh pun sekarang punya Facebook. Ya enggak? Jual beli apapun, cari rumah, cari mobil, hanya di Facebook. Ya, makanya teman-teman harus mengikuti perkembangan itu. Nah, ini tingkat terbanyaknya Facebook, YouTube, WhatsApp yang nanti bisa dipraktekkan. Next. Nah, ini promosi online Google Maps ya. Ini jadi gini, saat teman-teman udah daftar Google Maps, udah daftar nih ya. Terus saya buka nih Baby Spa Sragen, yang muncul pertama sendiri punya saya. Ya, dengan saya muncul pertama sendiri dan saya tuh postingnya fotonya bagus-bagus, maka si pasien yang lagi cari-cari itu akan memilih kita. Istilah gitu. Ya, mungkin kalau kalian buka yang bawah-bawah, yang ratingnya jelek kan nggak mungkin. Yang dicari yang di atas, kan gitu. Harus punya Google Map dan suruh merating. Dan saya setiap ada pasien selesai, saya selalu mengucapkan ucapan terima kasih. Saya minta kritik dan sarannya, dan saya kasih link Google Map. Jadi teman-teman pasien itu harus membeli rating saya. Gitu ya. Nanti kata-katanya gimana ada. Kalau punya saya boleh dicoba. Ini ya dari Google Map dulu, ya. Nanti kalau yang belum bisa daftar Google Map gimana, boleh cek di YouTube, ya. Terus ini akun
Gmail saya, kalau ada pemberitahuan per bulan, saya ketika foto Anda sudah dilihat 10.000 kali, Anda patut bangga selama sebulan. Yang lihat foto saya di Google Map kok loh ini 10.000 aja. Ya, jadi sasarannya online itu lebih luas, sebenarnya teman-teman buka buat brosur. Dan jangan lupa nanti yang diposting itu fotonya yang menarik-menarik. Next. Terus ini contoh ulasannya ya. Jadi semua pasien saya suruh kasih bintang, saya kasih ulasan. Pelayanannya bagus, tempatnya nyaman, ramah, enak, murah, banyak gratisan, bonus gitu. Dan kalau ada orang yang rating, itu tak screenshot, tak edit di poster, saya posting di sosmed juga. Saya kasih testi itu perlu. Makanya buat yang belum punya pasien boleh minta tolong saudara-saudaranya download dan bikin Google Map. Ya, linknya itu bagikan ke teman-temannya atau saudara. Jadi tolong dong kasih review biar ratingku bagus. Itu dulu. Ya, kalau yang belum yang mulai awal ini loh ya. Next. Terus promosi online-nya Instagram ya. Pasti kan ada sorotan-sorotan nih untuk mempermudah calon pasien. Terus ini di bio ini juga penting ya. Saya mencantumkan STPT karena agar lebih meyakinkan, terpercaya, layanannya apa, ini ada visual yoga, dan lain-lain. Dan ini ada big LU WA yang diklik langsung kita. Ya, kadang-kadang tonton harus daftar itu juga penting juga kalau di Instagram karena orang itu kalau manual kadang-kadang males. Mereka lebih senang tinggal klik langsung ke WA. Ada gitu loh. Kayak kadang-kadang ada screenshot, ada nyata, terus malah cari yang lain. Ya itu penting. Karena orang sekarang itu pengennya suka yang praktis. Ya. Next. Oh ya, terus kalau posting sebelum Mbak, kalau posting usahakan kita tuh punya tema. Temanya biru terus dari bawah sampai atas. Kuning terus. Jadi biar kita itu mudah dikenal. Oh biru, berarti dari samudra itu mesti ada biru. Maka dia membaca udah lihat karakter kita, dia udah hafal. Next. Dan kalau yang posting Instagram ini paling penting. Udah bagus bikin poster, jangan lupa buat tagar. Ya, Instagram jangan dikunci. Oh ya, ini loh ya, jangan dikunci. Jangan lupa buat tagar. Tagar ini penting ya, karena saat orang mencari di kolom pencarian, pijat ibu hamil sakit. Nanti yang muncul adalah feed yang ada tagar-tagar itu. Dengan syarat jangan dikunci. Ya, jadi tagar sangat penting. Tagarnya kalian pikir kira-kira kalau ibu hamil mau ke sepatu yang dicari kata kuncinya apa ya? Terus tagar apa? Next. Oh ya, terus kalau saya ada pasien, saya foto. Kalau saya foto, saya editkan poster. Ini dulu saya belum bisa edit poster, masih biasa, yang penting teredit. Sekarang udah ada adminnya, jadi udah lumayan bagus, sudah bagus buat foto dan videonya. Makanya teman-teman nanti butuh belajar juga buat edit. Jadi kalau ada pasien selesai, kita foto. Terus saya itu kirim foto hasil editan saya atau video editan saya itu ke pasien. Baru saya ucapkan terima kasih ayah bunda sudah reservasi di saya, ada kritik saran pesan, minta tolong bisa diberikan review di Google Maps gitu ya. Dengan kita membuatkan mereka foto atau video, mereka akan senang. Ya, kalau hasil editan kita bagus tanpa mereka minta, mereka akan posting editan kita ini di sosmed mereka. Di WA, di Instagram. Dengan begitu kenalah dia, ya karena secara langsung kita iklan gratis di mereka sebenarnya. Itu jangan lupa. Sibuk-sibuknya kayak apa, kesel kayak apa, harus foto dan kudu ngedit. Dulu saya waktu belum punya admin sendiri yang suka ngeditnya, pasiennya banyak, kalau ngedit itu kan malam jam 11 malam baru seperti jam 12 baru seperti baru posting di sosmed, biasanya baru saya kirim pasien. Emang gitu, orang saya itu emang harus capek kalau mau usaha atau mau hasil yang lebih ya.
Next, cita-cita saya. Next, selalu saya posting. Nah, ini yang Google tadi ya. Google, tadi kan sudah saya ceritakan, ada sambungannya sama Google Maps sama Facebook. Teman-teman nggak usah buat website, dengan teman-teman posting di Facebook, secara otomatis akan nyambung di Google. Jadi, algoritmanya mungkin nggak percaya. Iya. Posting Instagram, posting Facebook, tapi harusnya Google Maps. Ya, biar punya kita itu muncul pertama kali sendiri, harus punya rating yang bagus di Google Maps. Jadi itu sebenarnya lingkaran saya berhubungan. Ya. Kalau ratingnya masih kecil, ya nanti punya kalian munculnya di bawah-bawah. Tapi kalau ratingnya banyak, munculnya di atas ini. Kata kunci baby pas kan langsung muncul punya saya. Karena sambungannya Google itu ke Facebook. Okay, next. Nah, ini contoh reservasi saya. Ya, reservasi pun ada iklan dulu, tekniknya. Reservasi bisa dilihat catat reservasi data diri, ya data diri. Terus gratis, orang Indonesia banget ya ini. Senengannya, budayanya ayu, apian, budgetnya suwe, harganya murah, ada gratisnya. Orang Indonesia nggak bisa. Gitu. Nggak apa-apa kita kasih itu yang mereka mau. Ada kita memberikan gratis itu tidak harus yang mahal. Jadi saya kasih tahu juga, saya kasih gratisnya apa. Jadi isi data diri, bawahnya gratis aromaterapi, terapi infrared, kecuali hamil, mandi rempah, dan drain booster. Dengan syarat, ada syaratnya kalau gratis, maksud cuma-cuma, ya. Dengan syarat harus follow Instagram saya dan mention 5 teman di kolom komentar feed kami, ya. Jadi belum reservasi aja udah kita iklan kita sebut. Bonusnya gratis. Gratisnya masuk budgetnya cuma 30.000, gratisnya banyak banget gitu ya. Ya mahal. Ya, brand booster apa keren brand booster padahal apa? Cuma musik ya. Channel lain dari YouTube, musik relaksasi baby. Tapi kita kan keren ya brand booster. Padahal cuma YouTube bisa nih diajar ke bayi. Nah, kan gratis kita. Lagi nih mandi rempah. Jangan mikir mandi rempah komplek ya. Ada bunga mawar, melati, kayu suca, kayu manis. Apa balik modal, pola minus enggak, jangan gitu ya. Saya mandi rempah itu kayu secang, tahu nggak kayu secang? Kalau nggak tahu, buat Google atau di pasar tradisional. Kayu secang, saya beli, ini seru ya, kayu secang, saya beli seperempat itu harganya 20.000, udah dapat seplastik kresek hitam putih lorek-lorek itu, ya 20.000, kresek segitu. Itu saya bungkus kecil-kecil, kira-kira segini deh, kayu secang kok. Saya bungkus, saya masukkan plastik yang ada klipnya atau ada isolasinya itu. Ya, kayu secang. Terus saya kasih poster ya, boleh kopi sedikit pakai HVS. Itu tulisannya adalah seakan-akan tuh ada mereknya gitu, kayu secangnya. Ya, tapi dari kita sendiri, misalnya Mbak Yuliati Baby Spa, mandi rempah, kegunaan apa, cara pakai apa. Seakan-akan itu ada merek ya, benar enggak? 20.000 saya bisa menjadi kurang lebih 60 bungkus ini mandi rempah. Gimana? Mereka dapat gratis. Ayo, sebetulnya packagingnya rapi. Ya, jadi kita promosi itu nggak harus mahal. Kita pintar-pintar kita mengolah. Ya, nanti kalau yang punya uang lebih ya boleh kasih mawar, melati, kayu manis terserah. Ya, ini buat yang low budget. Ya. Terus lagi terapi infrared. Ya. Sekarang lagi in loh. Kalau ada baby spa nanti mesti infrared, batuk infrared, masuk angin infrared, gitu kan? Itu saya dulu beli harganya 800.000 infrared. Ya, awalnya dulu belinya kalau ada yang batuknya masuk angin. Tapi saya sudah terlanjur beli 800.000. Dulu awalnya saya tarik kalau mau tambah infrared tambah 20.000. Ya, tapi jarang yang mau ternyata udah terlanjur beli.
akhirnya daripada nganggur, tak buat promosi. Jadi semua treatment gratis infrared itu. Kalau dia mau infrared tapi nggak mau ribet follow saya, udah kaya raya, udah berarti dia bayar 20.000. Kalau gratis harus follow saya dulu dan mention 5 tahun. Ya. Terus kadang-kadang dia nggak tahu nih infrared. Kadang-kadang ada yang udah ngisi ini, tapi nggak baca ini, nggak follow atau mention ya. Saya WA ibu, gratisnya mau diambil nggak? Terus saya masukkan manfaat infrared adalah bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan peredaran darah, kalsium di otot, batuk pilek, mencegah masuk angin, dan lain-lain. Saya kasih manfaatnya. Saat dia baca manfaatnya, oh ternyata kok banyak manfaatnya, dan itu gratis lah. Dia baru mau nih follow kita. Itu ada triknya juga, ya. Dan ini syarat saya disimpan di catatan. Nanti kalau ada yang mau reservasi langsung copy paste kirim, terapi infrared ya. Terus aromaterapi, jangan yang living, mahal tau jutaan. Jangan beli di Shopee, cari diffuser humidifier yang 25.000 aja ada, 50.000 aja ada, alat yang itu loh, yang keluar asapnya itu loh, yang ada lampu-lampunya. Itu kan cuma buat di foto dan estetik sih sebenarnya. Ya, kecuali kalau yang living kan aromaterapi yang mahal, bisa untuk menenangkan, bisa untuk mengobati apa-apa. Kita sing baru merintis yang murah-murah aja. Di Shopee ada, ya. Aromaterapinya di Shopee ada, murah-murah. Kalau masih mahal, dicampur air putih, ya, biar bisa dibanyak, tambah cuka sedikit. Ya, itu bisa untuk menghemat, tapi aromanya tetap ada. Ya. Oke. Ada pertanyaan, teman-teman? Enggak? Oke, lanjut ya. Jangan lupa, karena tradisinya orang Indonesia itu sekali gitu. Murah, lama, dapat gratisan, bidane ayu, apian. Gitu ya. Kita kasih mau mereka ya. Nah ini tadi ya, after reservasi treatment, saya kasih ini. Terima kasih Bunda sudah reservasi di Samudra Holistic Healthcare. Jika ada kesan, kritik dan saran bisa disampaikan di ulasan ya. Linknya, jangan kita nyuruh orang nge-review, tapi kita suruh dia cari sendiri. Jangan, mereka malas. Kita sediakan linknya. Jadi langsung klik, ya, langsung klik, masuk ke Google Map, kasih bintang, kasih ulasan. Saat ngirim ini, jangan lupa kirimkan video dan poster yang kita buat. Next. Banyak ya iklannya ya, nggak perlu model. Kayak contoh pasien saya. Next. Bisa selalu buatin kayak gini. Okay, next. Next. Ada bekam luka juga. Jadi kalau luka juga sama, saya before, after. Gundul bayi berarti before. Next. 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 Sama kayak yang sunset yang kemarin yang karena kesan itu adalah proses, kecuali kamu istrinya ada di bakery dan lihat ya, oke, terus itu ditanamkan, kecuali kamu akaberita simpenannya verdi sabun beda ya, karena ada menanam, merawat dan memanen gitu. Jadi untuk merawatnya udah saya kasih trik-triknya tadi, nanti bisa dicoba. Next. Karena apa yang kamu pikirkan itu yang akan menjadi kenyataan. Makanya harus selalu positif dan harus selalu semangat. Saya bisa. Kadang-kadang ada nih, jadi tetangga dan saudara sama menjatuhkan kita. Bicara pakai. Kita nggak bisa gitu. Mesti aja toh, banyak toh. Terus ngapain? Juga kok harus lagi itu halal, ya kan? Jangan pernah termakan sama omongan kayak gitu. Ya. Next. Itu Mbak Ayu, tampilkan juga contoh video yang pasien. Oh ya, ini kalau untuk perizinannya, ya ini saya pakai STPT. Jadi STPT adalah surat
terdaftar penyiar tradisional. Kalau BPM punya STBP. Kalau kita punya STBP. Kalau udah punya BPM biasanya tidak bisa ngurus STBP. Karena kalau mau ngurus STBP, STR-nya harus non-aktif. Ya. Jadi harus memilih mau STBP atau PMB. Ya. Tapi kalau yang udah terlanjur punya PMB, punya BISPA, terus nanti pakai NIP, bisa online, OSS, dan itu udah ganti. Tapi kalau yang PMD-nya ruwet, ribet, nggak bisa, kayak dia berdiliatin, apa di sidang, nggak boleh, itu nanti bisa pakai pinjam nama hanya bisa. Suami nggak boleh. Harus perempuan. Masa suami pinjam di gue? Gitu. Ya, gitu. Terus syaratnya yang pertama kali urus STBP 1, teman-teman datang ke perizinan satu pintu di Pemda masing-masing. Ya, di sana teman-teman minta, Pak, Bu, saya mau ngurus STBP, minta formulirnya. Itu nanti ngisi data diri sama nanti harus melengkapi syaratnya apa, kayak KTP, foto, itu tinggal coba aja. Terus di situ di formulirnya itu, oh ya ini ya, BISPA itu tidak hanya bidan, jadi semua orang itu boleh membuka BISPA ya. Terus di formnya itu nanti nih ada ini ya, itu surat surat pernyataan penyiar tradisional. Jadi kalau mau ngurus STBP harus ikut organisasi penyiar tradisional. Kalau bidan kan IPI, kalau BISPA ada organisasi penyiar tradisional. Nanti daftar, bayar pendaftaran, sama kalau ada kasnya sebelum 20 atau 30 bayar, nanti setelah itu dapat surat penyiar tradisional. Itu cara dapatnya gitu. Tapi saya nggak tahu nih organisasinya di mana. Tanya di PTSP tadi, bisnis satu itu. Minta nomornya yang pengurus organisasi penyiar tradisional. Jadi dia saya hubungi aja. Biasanya orang Pemda itu punya nomornya. Terus KTP, foto, surat keterangan dari lurah, surat keterangan lurah bahwa kita tuh di situ gitu. Nanti ke kelurahan dicap bayar. Terus surat rekomendasi dinas kesehatan, surat keterangan magang, surat keterangan magang dari penyiar tradisional nanti dapatnya sama di penyiar tradisional itu, jadi dapatnya suratnya 2, satu keterangan magang, satu surat pernyataan penyiar tradisional itu. Habis bayarnya pendaftaran sama kas di profesi. Terus surat kan suratnya itu surat rekom dari puskesmas dan dinkes. Saat semua berkas itu udah lengkap toh, pertama kali bawanya ke puskesmas dulu ke bagian tata usaha ya, dimasukkan, saya minta surat rekom dari puskesmas. Setelah dimasukkan nanti besoknya biasanya langsung itu muncul surat rekom dari puskesmas, nggak survei ke puskesmas. Udah lengkap ada surat rekom puskesmas baru dimasukkan ke dinkes. Ke dinkes ketemunya sama bagian pembukaan usaha apa ya? Kemasyarakatan pokoknya di situ. Nah, berkasnya nanti berkasnya dimasukkan, yang survei nanti baru dinkes. Nanti dinkes baru survei ke kita. Surveinya itu nggak kayak IPI ya, jadi harus ruangan berapa kali berapa, pelangnya harus berapa senti, alatnya harus ini, obatnya harus ini, ruang mandi, ruang tunggu, meja pendaftaran, ruang nifas, ruang bayi, ruang bersalin, ruang KB, ruang periksa, obat ini itu ribet pokoknya. Enggak. Ya, tidak ada patokan khusus harus ruangannya berapa kali berapa. Ya, ya penting ada ruang tunggunya, ada kamar mandi, ada tempat pijatnya, ada sertifikatnya teman-teman, gitu aja. Ya. Gratis, nggak bayar. Biasanya kita cuma kan yang nggak enak ya, nggak survei nggak dikasih apa-apa toh. Biasanya kita cuma kasih dipisah. Kalau bayar gratis. Setelah survei langsung keluar surat rekom dari dinkes. Sudah komplit semua dimasukkan lagi ke PTSP itu, dari PTSP nanti baru keluar STBP dan itu juga gratis. Ya,
Jadi yang nggak mau ribet ya boleh dicalo. Biasanya dia calo biasanya. Kalau mau pintar sendiri, nyoba sendiri, cepat dan gratis. Next. Udah habis next. Ini nggak mampir-mampir aja sih teman-teman. Ya, wah ini kata-kata yang sangat penting banget ya. Kita memasuki era di mana gelar tidak menjamin kompetensi lulus, tidak menjamin kesiapan bekerja dan berkarya, akreditasi tidak menjamin mutu, masuk kelas tidak menjamin belajar. Ya, belum tentu yang ranking 1 terus di SD, di SMP, di SMA itu sukses loh, belum tentu loh. Ya, belum tentu yang tukang bolos pas bekerja ini langsung belum tentu loh. Ya, itu kembali ke dirinya masing-masing. Ya, masih semangat? Semangat. Oke teman-teman, kayaknya itu aja yang mau saya sampaikan. Ada pertanyaan? Gak ada? Gak ada, oke. Nanti teman-teman bisa langsung dipraktekkan. Kalau udah jam 4 habis seperempat, ya. Ini nanti boleh sholat dulu, sholat 15 menit aja, nanti langsung kembali. Setelah kembali nanti kita membagikan sertifikat, pembagian dompres, evaluasi, nanti baru foto, nanti baru ya. Untuk video tutorial lain-lain sama apapun saya kira gitu. Oke, sekian dari penyampaian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh? Boleh. Oke. Itu bagian sertifikat dulu aja ya, Bu. Boleh. Mbak. Nanti biar bebas sholatnya ya. Ya. Biar tambah nikmat gitu. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Boleh. Boleh. Ya. Sobat sukses. Sukses dunia. Sukses akhirat. Siap kerja di sini. Teman-teman, saya harap grup kita nanti aktif ya. Jadi teman-teman yang udah Budi besok selesai pelatihan minggu langsung pasien ya. Nanti bisa di grup ya. Nanti biar teman-temannya semangat. Ya, nanti kalau ada pertanyaan kesulitan apapun nanti bisa di-share di grup. Dan nanti teman-teman pembagian sertifikat nanti dipanggil satu-satu, terus nanti foto sama penyelenggara sama trainer sama diperlihatkan sertifikatnya satu-satu di sini. Boleh dipakai dulu boleh, pakai berat dulu boleh, ya. Di sana ya, nanti saya panggil ya. Oh iya. Demi apa tuh? Ya nanti satu-satu ya teman-teman ke situ ya dipanggil ya.
warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Sampai jumpa. Terima kasih untuk teman-teman yang online, boleh untuk meninggalkan ruang Zoom meeting. Untuk informasi selanjutnya akan dikirim ke grup WA ya Kak. Ada record juga tapi menunggu untuk diedit dulu. Nanti akan diinformasikan lagi di grup WA. Terima kasih Kak.